Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa dikumpulkan kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Dan pada kesempatan kali ini Engkau tetap memberkati, menyertai, bahkan melindungi kami. Dan pada kesempatan kali ini juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar dan apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan kita hari ini terambil pada perjanjian baru, Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan jemaat Tuhan menyimaknya. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. Dengan perikop bacaan yaitu, nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat yang terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berbahagialah kita yang membacakan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Seringkali kita berpikir dan berpendapat bahwa kita sudah mengerti apa itu kasih. Simpelnya dan pada umumnya, kita bisa mengasihi orang lain ketika kita dikasihi oleh orang lain. Pertanyaannya, apakah kita bisa mengasihi orang yang melukai bahkan berbuat tidak baik kepada kita? Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kasih mempunyai arti yaitu ketika kita menaruh kasih, menyayangi orang lain. Simpelnya dan pada umumnya adalah perasaan sayang, suka, menyayangi, bahkan mengasihi orang lain. Mengasihi adalah ketika kita mendapatkan kasih dari orang lain, tetapi kasih Kristen ialah bukan tentang aku ataupun engkau, melainkan kita. Tentu kasih dapat ditolak ketika kita mengasihi orang lain, tetapi tetaplah berusaha untuk tetap mengasihi dengan menghapuskan hubungan-hubungan yang memisahkan kita dari orang lain. Orang yang belum dikasihi tentunya tidak akan bisa untuk mengasihi orang lain. Jika kita melihat kasih menurut kekristenan pada Roma pasal 12 ini dan pada ayat yang ke-9 dan yang kedua mengatakan bahwa hendaklah kasih itu tidak pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Pada ayat ini sangat jelas sekali bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi tanpa ada batasan yang membedakan kita dalam mengasihi sesama kita. Pada ayat yang kedua juga demikian,
kita harus saling mengasihi sesama kita, bahkan saling menghormati. Kasih yang sesungguhnya harus dilandaskan kasih yang berasal dari Tuhan, supaya kita bisa terus tetap stay di dalam kasih Tuhan. Jika kita melihat lagi Roma pasal 13 ayat ke-8 yang berbunyi demikian, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang percaya sudah mengasihi sesama, bahkan orang yang melukai hati kita? Tentunya pasti sebagian besar dari kita mungkin menjawab tidak akan mungkin jika kita mengasihi orang yang melukai, bahkan tidak berbuat baik kepada kita. Tetapi melalui ayat di sini, ketika kita mendengarkan perbedaan kasih antara duniawi dan kekristenan, kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat jauh, di mana kasih Kristen berfokus ketika kita mendapatkan kasih ketika kita bisa mengasihi orang lain. Tetapi ketika kita mengerti apa kasih Kristen sesungguhnya, ialah kita akan tetap mengasihi orang tersebut meskipun kita dilukai, meskipun kita dikhianati, meskipun kita tidak diperlakukan tidak baik. Bahkan ketika kita bisa memaafkan orang yang menyakiti bahkan melukai hati kita, mengasihi orang yang berbuat tidak baik kepada kita merupakan sebuah pilihan dan merupakan sebuah kasih yang berdasarkan kasih Kristus. Mengapa kita harus mengasihi sesama kita, bahkan orang yang melukai bahkan menyakiti hati kita? Banyak orang berpikir tentang lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu teman kita, baik itu sahabat kita, baik itu keluarga kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, hal yang paling utama dan hal yang paling pertama yang kita lakukan adalah menegur mereka. Tetapi banyak orang berpersepsi bahwa ketika kita memberikan teguran kepada orang, itu merupakan cara kita menoleransi kesalahan yang orang tersebut lakukan. Tetapi kasih yang benar ialah ketika orang di sekitar kita berbuat salah, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu yang pertama menegur dan menunjukkan serta membimbing mereka ke arah yang benar. Di sini saya akan memberikan 4 poin penjelasan tentang kasih, mengapa kita harus mengasihi. Yang pertama, kasih adalah perintah. Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 mengatakan bahwa dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya, kamu harus hidup di dalam kasih. Jika dilihat pada ayat yang pertama dan kedua dari ayat yang sudah kita baca tadi, berisi tentang perintah dalam mengasihi tanpa syarat, di mana tidak memandang apapun, baik itu fisik, baik itu kekayaan, dan bahkan status sosial yang dimiliki sesama kita. Hendaknya kita mengasihi tanpa adanya pura-pura. Yang poin yang kedua adalah kasih adalah pilihan. Jika pada poin yang pertama dijelaskan bahwa kasih adalah perintah, pada poin yang kedua kita diberikan kasih merupakan pilihan, di mana ketika kita sudah diperintahkan untuk tetap mengasihi, tapi kita tetap diberikan hak dalam memilih apakah kita tetap mengasihi ataupun kita tidak memilih untuk tidak mengasihi. Tetapi yang harus kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita seharusnya bisa mengasihi sesama kita. Pada poin yang ketiga yaitu kasih itu tindakan. Kasih juga harus disertai dengan tindakan yang nyata, bukan hanya melalui omongan, bahkan melalui perkataan. Mungkin mudah saja untuk kita mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain, kita memaafkan orang lain, kita mengampuni orang lain. Tetapi apakah benar kita mengasihi bahkan mengampuni orang tersebut? Apalagi ketika kita memilih untuk bisa mengasihi orang yang melukai hati kita. Hal tersebut mungkin saja terjadi ketika kita mempunyai kasih yang berlandaskan dan bersumber dari Tuhan, yang akan tetap mengasihi dan tetap mengampuni meskipun kita tidak diperlakukan baik oleh orang lain. Firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Yang poin keempat adalah kasih adalah komitmen.
Komitmen pun sangatlah penting untuk kita, orang yang berpegang kepada kasih Tuhan. Ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak mampu untuk mengasihi sesama kita, maka ketika kita mempunyai komitmen, maka kita akan mampu menjalankannya. Seperti yang sudah kita dengarkan dari 4 poin tersebut, yang pertama adalah kasih adalah perintah. Ketika kita diperintahkan Tuhan untuk tetap mengasihi sesama kita, maka kita harus bisa mengasihi sesama kita tanpa memandang status sosial, tanpa memandang kekayaan, bahkan tanpa memandang suku, perbedaan yang ada pada sesama kita. Yang kedua, kita harus tetap mewujudkan kasih tersebut melalui tindakan yang nyata, tindakan yang benar-benar bukan hanya melalui perkataan tetapi melalui perbuatan kita. Dan yang tidak terlupakan juga, kita juga harus mempunyai komitmen untuk tetap mengasihi sesama kita meskipun kita tidak diperlakukan baik. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang perlu dan harus kita ingat bahwa Tuhan telah mati untuk kita, menebus dan bahkan menyelamatkan kita. Dengan merelakan dirinya sendiri, layak kita menjadi seturut dan kehendak Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukan segala perintah Tuhan untuk tetap mengasihi sesama kita. Kasih yang memproseskan Tuhan ada di dalamnya, kasih yang tetap mengandalkan Tuhan yang meskipun merasakan kepahitan dan kesakitan dalam hidup kita. Contohnya adalah Yusuf, seorang yang dikasihi oleh kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual oleh saudara-saudaranya. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dia tetap mengampuni saudara-saudaranya, bahkan tetap mengasihi saudara-saudaranya, meskipun saudara-saudaranya mengkhianati dia, meskipun saudara-saudaranya tidak berbuat baik kepada dia, tetapi dia tetap mengampuni, bahkan mengasihi saudara-saudaranya. Hendaklah kita seperti Yusuf, yang tetap mengampuni, yang tetap mengasihi meskipun kita tidak diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Seperti Tuhan mengasihi kita, begitupun kita harus mengasihi sesama kita. Meskipun kita tidak dikasihi sesama kita, bukan berarti memang tidak mudah untuk mengasihi orang yang telah melukai kita, apalagi ketika kita tidak diperlakukan baik. Bahkan ketika kita disakiti orang lain, akan muncul dorongan untuk membalas dendam, bahkan perasaan benci. Bahkan tidak jarang kita berkeinginan untuk membalas dendam, membalas hal yang lebih lagi dari apa yang sesama kita lakukan kepada kita. Sebab firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kebencian yang dibiarkan terpendam terus-menerus akan berkembang menjadi kepahitan yang menyiksa diri kita. Kita akan merasakan tidak tenang ketika orang yang menyakiti bahkan melukai hati kita tidak mendapatkan balasan setimpal. Kita akan terdorong terus di dalam pikiran kita dan memunculkan sikap yang tidak baik yang akan membuat kita untuk tetap membalas kesama kita dengan kejahatan. Mungkin sebagian dari kita tidak sadar bahwa secara tidak sengaja kita melukai hati Tuhan, baik melalui perbuatan, perkataan, bahkan tingkah laku kita. Namun, apakah Tuhan membalas segala yang kita lakukan? Justru sebaliknya, Tuhan tetap mengasihi kita walaupun kita mengecewakan Dia, walaupun kita tidak berbuat baik kepada sesama kita, walaupun kita melukai hati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengasihi orang lain sesama kita selayaknya Tuhan mengasihi kita sebagai manusia yang berdosa, yang ditebus dan diselamatkan, bahkan tetap dikasihi. Seharusnya kita juga mengasihi sesama kita, bahkan orang yang melukai hati kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang melukai hati kita dan bagaimana mengekspresikan kasih yang kita miliki? Yang pertama, mengasihi orang yang telah melukai kita memang tidaklah mudah, tetapi jika kita tetap mengasihi bahkan mengampuni orang yang melukai hati kita merupakan sebuah keputusan, di mana jika Tuhan mengasihi bahkan mengampuni kita yang selalu saja melukai dan bahkan menyakiti hati Tuhan, lantas tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi sesama kita. Jangan terus mendukung perasaan yang
menginginkan kita untuk balas dendam, jangan mendahului apa yang menjadi hak Tuhan untuk membalas dendam. Walaupun berat dan terus berjuang, tetapi dengan susah payah, tetapi berusaha untuk tetap mengampuni, bahkan mengasihi sesama kita, bahkan orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Paksa hati kita untuk tidak mengungkit masa lalu, paksa hati kita untuk tetap mengasihi sesama kita, yang orang yang melukai hati kita, karena Tuhan sendiri yang akan mengobati luka hati kita, dan hanyalah Tuhan yang punya hak untuk melakukan pembalasan atas apa yang orang lain perbuat kepada kita. Sekalipun dunia membenci kita, bahkan tidak mengasihi kita, tetapi yang perlu dan harus kita ingat bahwa masih ada satu pribadi yang sangat mengasihi, menyayangi, bahkan mencintai kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah mengasihi bahkan ketika kamu tidak diperlakukan tidak baik, bahkan jika jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Refleksi untuk kita pada saat ini, ketika kita mempunyai kasih yang berasal dari Kristus, ya, dan kita mengimaninya, maka siapapun yang menyakiti kita, siapapun yang mengkhianati kita, dan bahkan menghakimi kita, maka kita akan mampu untuk mengampuni dan mengasihi orang tersebut, sesakit apapun, semenderita apapun, dan jatuh sampai terpuruk ke titik yang paling rendah sekalipun, kita akan tetap bisa memaafkan, mengampuni, bahkan mengasihi sesama kita. Karena berdasarkan kasih yang berasal dan bersumber dari kasih Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Begitu indah firman-Mu Tuhan, dan mengajarkan apa arti tentang mengasihi, tentang sesama kami. Kiranya apa yang kami dengarkan dan apa yang kami renungkan tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi kekuatan, bahkan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.